Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teresia Lydia Puspamati. Dengan NIM 2024, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait UTS, rekayasa perangkat lunak, terkait purchasing ATK. Oke, pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan metode waterfall, sistem prototype, dan engineering development dari sisi tahapan dan kapan dipakai dan fleksibilitasnya. Metode yang pertama itu waterfall, di mana proses linear dan berurut, di mana setiap fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Bagaimana tahapannya? Tahapan pertamanya itu requirement analisis. Selanjutnya dengan sistem desain, selanjutnya dengan implementasi, selanjutnya dengan testing, dan diakhiri dengan maintenance. Kapan dipakai? Oke, metode ini proyek dengan requirements yang jelas dan stabil. Poin yang kedua itu regulasi ketat. Contohnya seperti perbankan, kesehatan, dan aerospace. Yang ketiga itu budget dan timeline tetap, tidak bisa diubah. Yang keempat itu tim tidak berpengalaman dengan metode interaktif. Bagaimana fleksibilitasnya? Sangat kaku dan sangat sulit untuk kembali ke fase sebelumnya jika terjadi kesalahan atau perubahan kebutuhan. Oke, metode yang kedua itu sistem prototype, di mana prototipe fungsional ini dibuat dengan cepat untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum sistem penuh dikembangkan. Bagaimana tahapannya? Tahapannya dengan pertama itu prototype, selanjutnya dengan feedback, selanjutnya dengan implementasi, selanjutnya dengan testing, dan diakhiri dengan maintenance. Kapan digunakannya? Oke, metode ini digunakan saat kebutuhan pengguna belum jelas dan memerlukan visualisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Bagaimana fleksibilitasnya? Fleksibilitasnya ini di awal saat mengumpulkan umpan balik melalui prototype, namun bisa menjadi kaku setelah desain final disetujui. Oke, metode ketiga yaitu Angeline Development, yaitu pengembangan dilakukan dalam interaksi cepat, yaitu disebut dengan sprint, dengan fokus pada perilisan fitur-fitur kecil secara berkala. Bagaimana tahapannya? Yang pertama itu dengan analisis, selanjutnya dengan desain, selanjutnya dengan coding, dan diakhiri dengan testing simulator. Nah, kapan digunakannya? Metode ini cocok untuk proyek dinamis yang kebutuhannya dapat berubah-ubah dan membutuhkan respon yang cepat terhadap perubahannya. Bagaimana fleksibilitasnya? Metode ini sangat fleksibel karena perubahannya dapat dengan mudah diakomodasi di setiap iterasi dan memungkinkan adaptasi yang cepat. Oke, soal nomor kedua, sesuai dengan studi kasus yang kami pilih, yaitu purchasing ATK, metode apa yang digunakan? Apakah waterfall, atau prototype, atau Angeline development? Dan jelaskan pertimbangan kenapa dipilihnya. Untuk studi kasus sistem purchasing ATK ini, kami memilih sistem prototype, di mana ada 3 pertimbangan utama mengapa metode prototype sangat cocok untuk sistem ini. Yang pertama itu kebutuhan sistem berasal dari user, story, dan wawancara pengguna. Kebutuhan sistem ini kami peroleh langsung dari wawancara dengan para aktor kunci seperti staff purchasing, manager, dan admin. Pengalaman menunjukkan bahwa kebutuhan awal pengguna seringkali penuh, sepenuhnya jelas dan bisa berkembang setelah mereka melihat bentuk awal sistem. Oleh karena itu, metode prototype sangat cocok karena memungkinkan kami membuat visualisasi cepat dari alur kerja seperti alur PR, PO, dan good result. Memastikan kami dan pengguna memiliki pemahaman yang sama sejak dini. Yang kedua itu sistem difokuskan pada kenyamanan pengguna atau user oriented. Sistem processing ini akan digunakan oleh beberapa peran dengan kebutuhan dan alur yang berbeda. Kenyamanan dan kemudahan pengguna sangat penting. Dengan prototipe ini, pengguna dapat mencoba tampilan awal dengan berinteraksi dengan alur yang diusulkan dan memberikan masukan secara langsung. Nah, metode 2 ini, hal ini memungkinkan kami melakukan revisi dan penyesuaian tata letak serta alur sebelum pengembangan sistem secara penuh dimulai, serta memastikan hasil akhir benar-benar user-friendly. Oke, metode poin yang ketiga, meminimalkan kesalahan pemahaman kebutuhan. Tujuan terpenting dari pengguna prototype adalah memvalidasi kebutuhan dari pengguna secara langsung.
karena pengguna dapat melihat dan mencoba sistem sejak tahapan awal, serta resiko ketidaksesuaian antara kebutuhan yang diucapkan dan hasil akhir. Serta hasil akhir dapat dikurangi secara signifikan. Nah, metode prototype ini menekankan pada pembuatan tampilan dan alur awal untuk mendapatkan revisi cepat sehingga meminimalkan biaya dan waktu yang terbuang jika perubahan besar di tengah proses implementasi. Kesimpulan dari nomor 2 ini, prototype dipilih karena kami memungkinkan kami memvalidasi kebutuhan yang kompleks dengan cepat melalui visualisasi dan menjadikannya landasan yang kokoh sebelum melanjutkan ke fase pengguna penuh, yaitu yang ideal menggunakan pendekatan interaktif sebagai Angeline. Oke. Soal nomor 3, sesuai dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil user story, apa yang didapat, kemudian jelaskan fitur dan fungsi produknya. Oke, hasil user story yang kami kembangkan itu ada 3, step processing, yaitu membuat processing requirement PR dengan mudah dan cepat agar agar kebutuhan bahan baku terpenuhi tepat waktu. Yang kedua, mengirimkan PR ke manajer untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga itu melihat status PR dan PO yang menunggu atau disetujui maupun ditolak. Yang keempat itu sistem secara otomatis, di mana membuat processing PO setelah PR disetujui manajer. Yang kelima itu dapat mencatat penerimaan barang atau good receipt untuk memperbarui stok di gudang. Yang kedua itu aktornya itu manajer, di mana meninjau daftar PR yang masuk dan melihat detail seperti jenis bahan, serta jumlah dan harga perkiraan. Menyetujui atau menolak PR secara langsung melalui sistem. Dan yang terakhir melihat laporan pembelian seperti harian, mingguan, serta bulanan untuk mengontrol anggaran. Yang ketiga, aktor yaitu admin, yaitu di mana menambahkan, mengubah, dan menghapus data supplier serta pengguna sistem. Poin yang kedua, mengatur hak akses sesuai dengan peran masing-masing dan memastikan data transaksi serta pengguna tersimpan dengan aman. Oke. Dari 3 aktor itu, kami mendapatkan 10 fungsional requirement. Yang pertama itu ada fitur utama autentikasi pengguna, selanjutnya pembuatan processing request, yang ketiga itu persetujuan processing request, yang keempat pembuatan processing order atau PO otomatis, fitur yang kelima itu pengelolaan supplier, yang keenam penerimaan barang atau good receipt, poin yang ketujuh yaitu manajemen data pengguna, poin yang ke-8 itu adalah laporan pembelian, poin yang ke-9 notifikasi proses purchasing, dan yang terakhir poin ke-10 itu integrasi dengan modul lain. Oke, soal nomor 4 sesuai dengan studi kasus yang dipilih, jelaskan hasil use case diagram dan activity diagramnya. Jelaskan prosesnya. Oke. Baik. Saya akan memaparkan hasil desain sistem penggunaan use case diagram. Nah, bagian use case diagram sistem processing ini memberikan gambaran tingkat tinggi mengenai fungsional sistem dan interaksi antara aktor dengan sistem. Terdapat 3 aktor utama yaitu staff, purchasing, manager, dan admin. Di mana staff purchasing ini memiliki tanggung jawab operasional utama. Contohnya itu membuat dan mengajukan PR, selanjutnya mencatat penerimaan barang. Selanjutnya mereka juga dapat melihat status PR dan PO yang sudah dibuat. Nah, aktor yang kedua ini manajer fokus pada kontrol dan persetujuan. Mereka dapat menyetujui atau menolak PR dan melihat laporan pembelian. Nah, aktor yang ketiga ini admin yang bertugas untuk mengelola sistem. Nah, mereka dapat mengelola data supplier dan pengguna. Nah, pada aktor yang kedua yaitu manajer, di mana manajer dapat menyetujui atau menolak PR dengan include generate PO otomatis.
di mana dengan generator PR otomatis ini berarti jika manajer memilih untuk menyetujui PR, sistem secara wajib akan menjalankan fungsi generator PO otomatis, menegaskan fitur utama yang menjadi kunci efisien sistem ini. Tentu saja semua aktor harus melewati proses login terlebih dahulu. Oke, bagian kedua yaitu activity diagram. Yang pertama itu proses pengajuan purchasing request, di mana proses ini dimulai dari staff purchasing yang ingin memulai pengadaan barang. Staff purchasing ini mulai dengan login ke sistem, membuka purchasing request, dan membuat PR baru. Staff menginput data yang dibutuhkan seperti barang, jumlah, dan supplier. Dengan menekan submit PR, setelah submit, sistem mengambil alih dan sistem akan menyimpan PR tersebut dengan status pending. Sebagai langkah otomatis, sistem kemudian mengirimkan notifikasi ke manajer bahwa ada permintaan pengadaan baru yang memerlukan persetujuan. Oke, proses yang kedua itu persetujuan PR dan generator PR otomatis. Ini adalah proses manajer dalam menindaklanjuti PR, di mana manajer itu melogin ke sistem, selanjutnya melihat daftar pending, dan dia akan melihat review detail PR. Setelah itu dia akan menyetujui atau tidak. Jika dia menyetujui, maka dia akan approve PR, dan sistem akan membaca dengan update status PR dengan approve. Selanjutnya, dengan auto-generate PO berdasarkan PR, dan sistem akan mengirimkan notifikasi kepada purchasing. Nah, jika manajer menolak atau tidak menerima, sistem akan membaca dengan reject PR, sistem dengan isi alasan penolakan, dan update status PR ini dengan kalimat reject. Dan sistem akan mengirimkan notifikasi ke staff purchasing. Oke, proses yang ketiga itu staff penerimaan barang dan good receipt, di mana staff purchasing ini dengan login ke sistem terlebih dahulu, selanjutnya dia akan melihat PO yang sudah dikirim ke supplier. Setelah itu dia akan melihat barang itu. Selanjutnya dia akan mengecek barangnya, apakah jumlah kualitasnya sama atau tidak. Nah, jika barangnya sesuai, maka akan buat good receipt, di mana sistem akan membaca update stok barang. Dan jika barang tidak sesuai, maka sistem itu akan membuat laporan masalah, di mana eskalasi ke manajer atau memberikan notifikasi ke manajer. Oke. Proses yang keempat itu kelola data supplier dan pengguna, di mana aktor admin ini login terlebih dahulu ke sistem, selanjutnya dia akan membuka menu dan tentang kelola data pengguna. Selanjutnya, admin akan menginput data baru atau mengubah atau bisa jadi menghapus pengguna. Nah, sistem akan langsung membaca dan memverifikasi data dan proses root pengguna. Selanjutnya, sistem akan menampilkan status perubahan data. Admin selanjutnya membuka menu kelola data supplier, dan admin akan selanjutnya input data baru atau ubah hapus supplier. Setelah itu, sistem akan membaca dan dengan memverifikasi data dan proses root supplier. Selanjutnya, sistem akan tampilkan status perubahan data. Nah, aktor admin ini membuka menu pengaturan sistem atau opsional, dan admin akan mengupdate preferensi sistem. Nah, sistem akan membaca nih, selanjutnya di mana terapkan perubahan ke sistem gitu. Saja hasil presentasi saya terkait UTS Rekayasa Perangkat Lunak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.